News Update Piala Dunia Qatar 2022. MG listener, Belanda versus Argentina bakal menjadi arena adu tajam antar lini depan kedua tim. Duel perempat final Piala Dunia 2022 ini berlangsung pada Sabtu dini hari 10 Desember 2022. Kick off pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, laga akan digelar di Stadion ikonik Lusail, Qatar. Bentrok Belanda kontra Argentina berpotensi menjadi salah satu partai menarik di babak perempat final Piala Dunia 2022. Selain bertemunya dua kekuatan besar asal Eropa dan Amerika Latin, duel mendatang juga turut diwarnai perang bintang dari masing-masing kubu. Lalu bagaimana perjuangan kedua kesebelasan untuk lolos ke babak semifinal? Masih terhubung dengan pengamat sepak bola Tommy Wellis. Bang Tommy? Bang Towel? Ya. Oke Bang Towel, perjalanan kedua kesebelasan menuju perempat final sangat berbeda walaupun memiliki tren positif yang sama. Bagaimana tanggapannya nih? Iya, saya pikir kalau Argentina di awal kepleset sama Arab Saudi kan, tapi kemudian perjalanan mereka atau performa mereka membaik. Begitu juga Belanda tidak pernah terlalu mengesankan, tapi mereka meraih hasil yang positif. Jadi mereka juga punya track yang menurut saya sih stabil lah. Dan ini akan jadi pertandingan yang nggak mudah buat kedua tim. Ini akan jadi pertandingan yang tricky, ini akan jadi pertandingan yang ketat, nggak boleh ada ruang untuk kesalahan buat masing kedua tim karena bisa dikonversi menjadi sebuah keunggulan buat lawan kalau ada kesalahan yang dibuat. Jadi ini pertandingan yang sangat menegangkan, tinggal bagaimana kedua tim mempersiapkan timnya masing-masing, detail-detailnya. Jadi taktikal pelatih akan sangat menentukan dalam hal ini baik Louis van Gaal Belanda maupun juga Lionel Scaloni Argentina. Oke, nah Bang Towel, Louis van Gaal bertemu kembali dengan Argentina dan memiliki misi. Misi apa yang akan diemban pelatih van Gaal terhadap Argentina? Balas dendamkah ini Bang Towel? Kalau 2014 kan ketemu di semifinal ya, menang Argentina 4-2, waktu itu adu penalti sih. Waktu normalnya draw 0-0, tapi kemudian harus harus adu penalti dan waktu itu Argentina. Van Gaal kalah waktu itu dan Argentina ke final, tapi di final kalah oleh Jerman kan Argentina. Misinya tentu adalah membawa Belanda lolos dari perempat final ke semifinal, apalagi ada background tadi seperti itu. Tapi nggak mudah karena yang dihadapi adalah Argentina dan situasinya, makanya saya menganggap bahwa pertandingan ini secara peluang 50-50 lah, 50-50. Oke, Bung Towel, timnas Belanda kan memiliki penyerang yang andal dan silih berganti membobol gawang. Ini ada Cody Gakpo menjadi top skor timnas Belanda dengan 3 gol. Apakah Gakpo akan diturunkan kembali menjadi starter? Bagaimana dengan Memphis Depay? Akankah diduetkan dengan Gakpo? Ya, kelihatannya kecenderungannya akan pada dua striker itu. Yang pasti Cody Gakpo. Cody Gakpo pasti akan menjadi diturunkan karena kalau Anda punya pemain yang sedang on fire, performanya sedang hebat, selalu mencetak gol, ya masa Anda jadi cadangan kan? Jadi saya pikir kalau Cody Gakpo akan menjadi pilihan pertama. Apakah duetnya Memphis Depay? Sangat terbuka kemungkinan kelihatannya itu. Karena kemarin di 16 besar Memphis Depay lah yang membuka atau memberikan sebuah keunggulan psikologis bagi Belanda. Oke. Nah, untuk skema nih, kira-kira Bang Towel yang diturunkan oleh pelatih Van Gaal untuk memendung Messi dan kawan-kawan apa nih? Sebetulnya bukan cuma perkara Messi, karena Messi kemudian berubah, enggak. Saya lihat Van Gaal dan Belanda punya pilihan terbaik untuk bagaimana mereka bermain. Cuma bedanya Belanda sekarang dengan Belanda yang kita paham adalah bahwa Belanda sekarang bukan Belanda total football. Karena kalau bicara Belanda total football seperti yang dirintis oleh Rinus Michel, Johan Cruyff, itu kan selalu dengan formasi 4-3-3, lalu selalu inisiatif, lalu selalu ingin kontrol, lalu ingin selalu dominan dalam possession dan selalu menyerang. Belanda kali ini justru main pragmatis, artinya keseimbangan yang mereka utamakan dengan formasi 3-5-2. Mereka pakai 3 center back, ada Virgil van Dijk, lalu ada Nathan Ake dan juga ada Juren Timber. Nah, kalau mereka bertahan atau kehilangan bola, maka mereka mendapatkan 2 tambahan dari wingback mereka yang jadi pemain bertahan, yaitu Daley Blind di kiri dan Denzel Dumfries di sisi kanan. Jadi itulah perbedaannya Belanda sekarang dengan Belanda dulu. Oke, nah coba kita beralih ke Argentina ya Bang Towel. Messi kan sudah mengemas 3 gol dalam Piala tahun ini. Apakah dini hari nanti Messi dapat menambah pundi golnya di saat CR7 tidak mencetak gol di pertandingan terakhir?
Ya, apa yang tidak mungkin buat seorang Messi dan bukan bergantung karena performa Ronaldo. Iya, Messi iya. akan fokus untuk membawa Argentina juara gitu loh. Mm-mm. Karena itulah target bukan target terakhir sih, target paling ultimate dalam karir sepak bolanya. Mm-mm. Dan sepertinya kan Messi sekarang berbeda dengan misalnya di Piala Dunia sebelumnya yang kelihatan menanggung beban begitu rupa secara psikologis. Walaupun tetap Messi jadi tumpuan, tapi bedanya sekarang adalah karena 2021 sudah agak lepas tuh beban itu setelah Messi memberikan Piala Copa America. Jadi Oke. secara psikologis Messi bermain lebih lepas saat ini. Nah, skema yang akan diturunkan oleh pelatih Lionel Scaloni untuk menghadapi total football besutan Van Gaal ini bagaimana Bang Towel nanti malam? Tetap akan bermain dengan formasi yang mereka mainkan sejak awal, bisa dengan 4-3-3, lalu dengan perubahan-perubahan di tengah pertandingan atau di babak kedua, artinya menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi di lapangan. Jadi kalau misalnya main pertama dengan 4-3-3, bisa aja kemudian berikutnya mereka main dengan 3 center back, yang artinya 3-4-3 atau saat ditekan menjadi 5-3-2 gitu kan. Itu sih teknis sih kalau bicara itu. Cuma kalau yang paham bola ngerti. Jadi waktu lawan Australia juga kan begitu. Di babak pertama mereka main 4 back, pakai 2 center back, tapi begitu di babak kedua mereka ubah jadi 3 center back. Oke. Main jadi kalau bertahan jadi 5 back. Ketika memasukkan Lisandro Martinez ya. Oke Bang Towel, La Pulga akan menjadi motor serangan bagi Argentina. Nah, kira-kira siapa pemain Belanda yang pas untuk menghentikan laju atraktif Messi? Dan siapa yang akan menjadi pelapis Messi jika lajunya sering direndam oleh pemain-pemain Belanda nantinya? Iya, kalau siapanya kemungkinan ada, misalnya Matt Derun, lalu ada Steven Berghuis. Cuma persoalannya, secara teori sih memang gampang, tapi kan nggak pernah mudah menghentikan pemain sekelas Messi. Dan konteksnya saya rasa pemain sekelas Messi atau sekelas Mbappe di Piala Dunia kali ini mungkin diminimalisir lah, diminimalkan mungkin. Kalau untuk di stop rasanya sulit lah. Oke. Jadi jarang sepak bola sekarang mengorbankan satu pemain untuk mematikan satu pemain, itu jarang. Eranya udah berubah. Kalau tahun 90-an terjadi seperti itu. Maradona dikawal Guido Buffon kemanapun, bahkan mungkin sampai ke kamar mandi pun dikawal, diikuti oleh pemain lawan. Kalau sekarang kan nggak seperti itu. Oke. Taktikalnya yang penting sekarang. Nah, head to head kedua kesebelasan sebelum pertandingan dini hari nanti kan sebanyak 5 kali dan masing-masing memenangkan 2 kali dan 1 berakhir imbang. Bagaimana tanggapannya Bang Towel? Ya artinya kan selalu ketat lah, dan memang historis sejarahnya kan. Tahun 78 kan final Piala Dunia 78 di Argentina. Mario Kempes antarkan Argentina juara lawan Belanda. Belanda kan lagi hebat-hebatnya di masa itu ketika era total football mulai muncul dengan Johan Cruyff-nya. Oke. Tapi tahun 78 Johan Cruyff kan nggak ikut. Cuma kan yang terkini mereka juga selalu bertemu di babak. Contoh 98 di perempat final. Kali itu Belanda yang unggul 2-1. Gol dari Dennis Bergkamp itu gol yang sangat indah juga, ikonik. Kalau yang ingat bola itu gol yang bagus. Lalu tapi 2014 kan dihajar oleh Argentina lewat penalti. Jadi ini makanya saya bilang ini pertandingan yang tricky, nggak mudah. Kedua tim punya peluang yang sama, 50-50 lah ini. Oke Bang Towel, nih kalau kita berandai-andai lagi nih hasil pertandingan dini hari nanti, kira-kira siapa ketemu siapa pada semifinal nanti? Argentina Brasil. Argentina Brazil. Oke, nah untuk ball possession dan prediksi skor pertandingan Belanda melawan Argentina dini hari nanti, apakah pertandingan nanti malam akan terjadi adu penalti kira-kira Bang Towel? Kalau ini mungkin sampai adu penalti, tapi saya tidak berharap itu. Kalau dari sudut pandang saya berharap maksimal sampai extra time aja dan Argentina yang menang, ya 2-1 aja lah. 2-1 aja. Oke, terima kasih banyak atas pengamatannya nih Bang Towel. Bang Tommy Walid, selamat banget atas waktunya, selamat sehat dan selamat kembali beraktivitas Bang Towel. Terima kasih, selamat pagi.